Fenomena bisnis terkini adalah munculnya pesaing-pesaing dari bisnis yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan bahwa mereka adalah pesaing. Sebagai contoh, kita lihat bisnis taksi. Bisnis taksi ternyata mendapatkan saingan yang sangat luar biasa dari konsumennya sendiri yang difasilitasi oleh Uber dan Lyft. Selanjutnya, bisnis taksi juga ternyata akan mendapatkan ancaman dari perusahaan otomotifnya sendiri. Sebagai contoh, perusahaan Ford. Selanjutnya kita lihat bisnis-bisnis kesehatan, misalnya dokter, laboratorium klinik, rumah sakit, itu mendapatkan ancaman yang nyata juga dari bisnis-bisnis seperti Scanedu, WebMD, di mana kedua website ini menawarkan layanan kesehatan untuk kejadian kesehatan yang sifatnya minor atau sehari-hari, misalnya kita mendapatkan flu ringan, itu kita nggak perlu ke dokter, cukup kita cek ke WebMD atau Scanedu. Dan yang terakhir adalah kita lihat bagaimana bisnis department store dan rumah sakit itu mendapatkan ancaman yang luar biasa dari AliExpress, dari hijab misalnya. Dan yang terakhir kita tahu bahwa valuasi saham dari Alibaba itu sudah lebih besar daripada valuasi Walmart yang umurnya sudah berpuluh-puluh tahun. Paling tidak, terdapat dua isu besar yang membedakan model bisnis lama dengan model bisnis baru. Yang pertama adalah sumber pendapatan. Kalau model bisnis lama, sumber pendapatan hanya dari user yang membeli produk kita. Sedangkan bisnis model baru adalah pendapatan bisa dapat dari user yang menggunakan produk kita atau dari pihak ketiga yang mendapatkan keuntungan dari penggunaan produk kita. Misalnya perusahaan-perusahaan advertising. Nah, isu kedua adalah bagaimana mereka melihat constraint. Bisnis model lama melihat bahwa bisnis itu terikat dengan aset, terikat dengan tempat, terikat dengan waktu. Sedangkan pada bisnis-bisnis masa depan yang kita lihat dari Uber, dari Lyft, terus dari AliExpress, itu semuanya tidak ada terikat dengan aset, tempat, dan waktu. Hal yang dapat kita lakukan adalah kita mempertanyakan kebiasaan dan tradisi. Kita tidak pernah puas dengan kondisi yang ada. Selanjutnya, kita harus investasi juga pada perusahaan-perusahaan venture capital, tapi motifnya bukan lagi mencari keuntungan. Motif yang paling utama adalah kita mencari ide-ide apa yang dapat dihasilkan oleh market. Atau kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang muncul dari bisnis-bisnis masa depan ke dalam model bisnis kita saat ini. Misalnya, kita sebagai perusahaan taksi, sebagai kita mengandalkan armada taksi yang kita punya, kita juga bisa memberikan kesempatan pada konsumen kita untuk menjadi independent contractor. Kita menggunakan sistem perusahaan yang bagus untuk menjamin bahwa independent contractor kita itu bisa dipercaya dan pelayanannya juga bagus. Sebenarnya perusahaan-perusahaan lain di Amerika, misalnya Ford, dia juga mengubah paradigma dari dia itu sebagai perusahaan yang memproduksi otomotif menjadi perusahaan yang memindahkan bisa orang, bisa barang. Selanjutnya, bisnis kesehatan. Juga kita harus bisa melihat kesempatan bahwa ada bisnis-bisnis atau pasar yang sangat besar dari keluhan kesehatan sifatnya minor. Dan keluhan kesehatan sifatnya minor tidak perlu kita layani di dalam rumah sakit, cukup kita layani secara online. Atau bisnis department store. Combine antara bisnis yang kita menggunakan lokasi dengan bisnis-bisnis yang sifatnya online.